Selamat hari Minggu, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal. Dan daripada saya memberikan penjelasan teologis tentang dogma, kepercayaan iman yang kita pegang bersama, semua orang Kristen, baik itu Anglikan maupun yang non-Anglikan, mengenai Tritunggal, saya ingin fokus pada arti Tritunggal bagi kita sebagai gereja dan sebagai individu. Kita menemukan ketritunggalan mendemonstrasikan satu hal yang sama di tengah gerejanya dan orang-orang yang percaya padanya, yaitu kasih. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau meminta pimpinan Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melihat pekerjaan-Mu di dalam Tritunggal yang kudus bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hal yang perlu kita lihat di dalam ketritunggalan dan topik kita saat ini yaitu Trinitas, misteri kasih Tuhan. Pertama adalah melihatnya dari sisi kasih Bapa. Tempat termudah untuk memulai adalah dengan kasih dan berbicara tentang kasih Bapa. Pribadi pertama dari Tritunggal adalah Bapa. Yesus mengajari kita untuk memanggil Bapanya sebagai Bapa kita. Sebenarnya lebih dari sekedar kata ayah dalam bahasa Indonesia yang secara formal disebutkan. Tetapi ini berbicara tentang kata Aba, atau dalam bahasa Indonesia yang lebih informal ialah Papa. Dalam bahasa Inggris, Daddy. Kita cenderung melihat Bapa hanya sebagai pencipta yang maha kuasa, dengan jarak yang sangat jauh dari kita. Padahal Bapa, Daddy, Papa adalah kasih. Dia menciptakan kita karena kasih. Dia mengutus putranya untuk membebaskan kita dari kematian yang dibawa oleh keegoisan kita, keberdosaan kita, dan kebencian atas dunia untuk memulihkan kita kepada kasih-Nya. Kasih Bapa diungkapkan oleh Yohanes dalam ayat yang sangat dikenal oleh kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu diungkapkan melalui perjanjiannya. Gambaran kasih Allah yang rela memberikan anaknya ini adalah hal yang diperkenalkan pada masa Abraham. Perintah Tuhan kepada Abraham demikian. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Hal ini menjelaskan kasih Allah tidak pernah berubah. Dan hal itu dinyatakan melalui janji-janjinya yang digenapi. Hal ini jelas terjadi dalam setiap hal yang digenapi dalam kehidupan Abraham. Dan tentunya rencana keselamatan untuk kita semua. Yang kedua adalah kasih Kristus. Demikian misteri kasih Allah dalam ketritunggalan dapat diungkapkan. Kasih Kristus. Kita pasti bisa memahami kasih Tuhan dalam pribadi kedua ini. Putra Yesus Kristus adalah kasih yang berinkarnasi.
Kalau yang sebelumnya kita sebut Bapa transenden, tetapi di sini adalah inkarnasi. Kasih ilahi yang menjelma menjadi manusia. Ada banyak cara dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Namun jalan utamanya adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Manifestasi kasih Allah yang begitu nyata bagi kita masing-masing adalah melalui belas kasihannya. Sehingga penulis Alkitab, terutama dalam Injil, begitu menonjolkan belas kasihan sebagai motif Kristus melakukan apa yang harus dilakukannya. Dia memandang kita dan melihat pergumulan kita. Entah kita ketika kita menderita karena hal-hal yang dibebankan oleh orang lain kepada kita, menderita karena kelemahan tubuh kita, yaitu dosa-dosa kita juga. Yesus sebagai anak Allah, putra Allah, memahami kelemahan kita karena ia adalah wujud kasih yang berada bersama-sama dengan kita. Di sini Allah memanggil kita lebih dekat lagi pada dirinya. Memanggil kita untuk mengalami kasih-Nya secara terus-menerus. Dan tentunya mengasihi orang lain sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Yesus adalah Sang Pengasih. Yang ketiga adalah kasih Roh Kudus. Mungkin kasih Roh Kudus yang kurang kita pahami atau kurang kita dengar mengenai hal ini. Tapi melalui peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa Roh Kudus sebagaimana Kristus adalah penggenapan janji Bapa. Yesus menyuruh para murid tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan ungkapan kasih. Karena ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus dinyatakan ada lidah-lidah api, di mana pengkhotbah dalam Kidung Agung berbunyi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Peristiwa Pentakosta menjelaskan kepada kita ada lidah-lidah api di atas para murid saat Roh Kudus hadir di tengah para murid. Demikianlah Dia, Allah sendiri, Allah Roh Kudus, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tapi bagaimana kita dapat membuktikan kasih Allah Bapa, di mana janjinya yang digenapi melalui Yesus Kristus, dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Bahwa orang percaya itu hidup di dalam kasih. Setelah peristiwa Roh Kudus turun ke atas murid, tercatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Bahwa mereka yang telah percaya bersama para rasul bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tidak mungkin tanpa kasih yang bekerja, karena Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kehidupan mereka yang percaya. Mereka yang telah bertobat pada saat itu memiliki persekutuan tanpa adanya Roh Kudus atau Roh Kasih itu. Tanpa kasih, setiap mereka akan memiliki kepentingan diri masing-masing. Buah Roh Kudus jelas tampak membawa mereka dalam pengendalian diri untuk dapat mengasihi orang lain. Di dalam mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Jadi hal ini juga menjelaskan bahwa ada pengorbanan Kristus yang mereka ingat sebagai dasar kasih, tetapi Roh Kudus menggerakkan kasih itu di dalam diri mereka. Kasih membawa mereka tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau kita mau bertanya, di mana pekerjaan Roh Kudus dalam kasih dinyatakan, maka itu ada dalam hidup kita. Kitalah buktinya seharusnya. Dan tampak sekali dalam kehidupan jemaat mula-mula. Implikasinya bagi kita adalah janji-janji Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya membawa kita mempercayakan diri padanya. Pengalaman kisah Abraham menceritakan kepada kita perjalanan janji Allah yang menunjukkan kasih-Nya. Sampai Abraham sungguh mempercayakan diri kepada Allah. Ketika kita bertekun dalam firman Tuhan, maka kita pun mengalami apa yang terjadi dalam hidup jemaat mula-mula. Kita menjadi semakin percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya saat kita mempercayakan diri padanya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita menjadi sahabat Allah. Lalu mungkin kita bertanya, lalu bagaimana dengan pandemi dan kondisi keuangan keluarga dan usaha yang semakin memprihatinkan saat ini? Kita perlu menyadari bahwa pengorbanan Yesus yang menunjukkan janji kasih-Nya adalah yang utama. Pengorbanan Kristus membawa kita hidup yang mau berkorban bagi orang lain. Pengorbanan Kristus membawa kita memikirkan orang lain daripada kesulitan kita sendiri. Iman kita pada Kristus adalah respon dari kasih Allah. Kita mengalami kelahiran baru dan terus diperbaharui. Karena itu karakter tidak perlu diukur dengan apa yang kita miliki. Sekalipun pandemi menghantam kita sedemikian rupa. Dan siapa diri kita sebelumnya dan sekarang yang sedang terpuruk misalnya. Di hadapan atau menurut pandangan orang lain. Kasih adalah manifestasi ketritunggalan dalam hidup orang percaya. Kasih membuat kita atau membawa kita mau berkumpul untuk bersatu, bertumbuh, melayani, dan bersaksi bagi orang lain. Peristiwa Trinitas membawa kita sebetulnya mendekatkan kita untuk bersama-sama kembali. Sekalipun di dalam kesulitan. Karena kasih Tuhan itu. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah misteri kasih Tuhan. Dan bukan soal perdebatan untuk sebuah pengetahuan dan pemahaman untuk dapat dimengerti oleh akal manusia. Kita sudah cukup mendengar orang yang memperdebatkannya. Justru menunjukkan ketiadaan kasih di dalam ketritunggalannya. Kita perlu hidup dalam kasih ini. Kasih Bapa yang menciptakan dan menopang kita. Kasih Putra yang penuh belas kasihan yang menjadi salah satu dari kita untuk memberikan dirinya bagi kita dan kasih pada Roh yang esa. Yang kehadirannya di dalam diri kita memberi kita kemampuan untuk mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kiranya Minggu Trinitas memberi kekuatan yang utama, yaitu kasih Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi kita semua dan menjadi berkat menyalurkan kasih bagi banyak orang dalam nama Yesus Kristus.
kita mau melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami. Di tengah ya Tuhan, sesuatu yang begitu sulit saat ini. Yang tidak dapat terbayangkan. Kami bisa menjalani hidup kami, Tuhan. Mungkin saat ini dengan kekurangan. Mungkin saat ini dalam keterpurukan, kebangkrutan. Mungkin saat ini dalam kondisi kehilangan. Mungkin saat ini dalam kondisi yang sangat jauh daripada apa yang kami inginkan. Tapi kasih-Mu melawat kami hari ini. Kasih Bapa itu. Kasih Kristus itu. Kasih Roh Kudus yang ditunjukkan melalui jemaat mula-mula itu. Tuhan, biarlah Tuhan kami menyadari kehadiran-Mu ini di dalam hidup kami. Supaya Tuhan walaupun kesulitan ada dalam hidup kami, kasih-Mu tetap terpancar. Buah Roh-Mu, kasih itu boleh terpancar melalui hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.